Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Arlan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan membagi cerita best practice saya menggunakan metode START, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak untuk meningkatkan hasil pembelajaran di dalam pembelajaran seni rupa. Lokasi yang saya ambil adalah sekolah saya tempat bertugas, yaitu SMKPP Negeri Mataram yang beralamatkan di Jalan TG Halopan nomor 10 Labu Api, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tujuan yang ingin saya capai adalah untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran seni rupa materi fotografi di kelas 10 Agribisnis Pertanian. Untuk best practice kali ini saya mengambil PPL siklus 2 aksi 2 yang saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 14 November tahun 2023. Latar belakang masalah. Yang pertama, guru kurang tepat memilih media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan pada pembelajaran seni rupa. Yang kedua, guru kurang mengeksplor berbagai media pembelajaran yang berbasis teknologi. Pentingnya sharing best practice ini. Yang pertama, diharapkan praktik ini bisa menjadi inspirasi bagi pengajar lain. Yang kedua, bisa menjadi motivasi bagi pengajar lain untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21. Yang ketiga, dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran pada materi fotografi. Strategi yang saya gunakan yaitu menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran ini sesuai dengan model pembelajaran abad 21, yaitu bisa membuat siswa menjadi lebih aktif, menjadi lebih mandiri, dan juga lebih inovatif. Proses atau singkat dalam pembelajaran Project Based Learning yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, siswa menyusun rencana produk. Yang ketiga, siswa menyusun jadwal rencana pembuatan produk. Yang keempat, siswa melaksanakan pembuatan produk. Yang kelima, siswa menyampaikan hasil pembuatan produk. Yang keenam, guru dan siswa mengevaluasi pengalaman pembuatan produk. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kegiatan ini. Yang pertama, terima kasih kepada Kepala Sekolah SMKPP Negeri Mataram, Bapak Sugiarta, SPI, MPD, MSI. Yang kedua, tim multimedia yang membantu mengambil gambar selama proses PPL siklus 1 dan siklus 2. Yang ketiga, kelas 10 Agribisnis Pertanian yang menjadi objek atau peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, rekan sejawat yang membantu saya dan memberikan masukan-masukan saya saat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Rekan-rekan sejawat yang membantu saya dan memberikan masukan-masukan saat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang berikutnya, dosen dan guru pamong yang sudah membimbing dan membantu saya untuk menyusun dan merancang pembelajaran yang inovatif sehingga tujuan pembelajaran yang sudah terencana tercapai secara maksimal. Dosen dan guru pamong yang sudah membimbing dan membantu saya untuk menyusun dan merancang pembelajaran yang inovatif sehingga tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan tercapai secara maksimal. Refleksi hasil dan dampak dari aksi ini. Yang pertama, rencana aksi yang sudah disusun berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Refleksi hasil dan dampak dari aksi ini. Yang pertama, rencana aksi yang sudah disusun berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, siswa lebih tertarik dan bersemangat dalam mengikuti praktek berkarya fotografi. Yang ketiga, proses belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran fotografi tercapai secara maksimal. Yang keempat, keberhasilan yang diperoleh karena kesiapan yang telah dilakukan oleh guru, baik kesiapan mental dan fisik serta perangkat pembelajaran yang telah dibuat, serta kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran. Respon positif kepala sekolah adalah bisa menjadi inspirasi bagi guru yang lain, terutama bagi guru yang masih mengajar menggunakan metode konvensional. Bagi rekan sejawat, model dan metode pembelajaran sangat inovatif. Beliau sangat antusias dan ingin menerapkan hal yang sama agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Bagi peserta didik, pembelajaran yang dilakukan penuh dengan tantangan tapi menyenangkan. Hal ini mengakibatkan peserta didik lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses yang saya lakukan adalah
Yang pertama, sebagai seorang guru, kita tidak boleh cepat puas, terus belajar berinovasi diri untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan peserta didik, dan perkembangan teknologi. 2. Seorang pendidik harus bisa menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di dalam kelas menggunakan model-model pembelajaran yang mendorong keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan TPACK membuat peserta didik lebih bersemangat, lebih termotivasi, dan lebih aktif dalam pembelajaran di era digital. Nah, itu saja cerita best practice yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi pengajar-pengajar yang lain untuk bisa membagi hal-hal baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.